Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe, like dan share, agar banyak orang yang tahu dan bisa menikmati konten ini. Hidup selalu penuh kejutan. Kadang kita berpikir bahwa seseorang yang tampak biasa saja tidak akan pernah menjadi apa-apa. Kita menilai hanya dari permukaan, dari pakaian yang mereka kenakan, dari cara mereka berbicara, dari seberapa sering mereka membagikan pencapaian di media sosial. Padahal dunia tidak bekerja seperti itu. Ada orang-orang yang diam-diam bekerja, keras di balik layar. Mereka tidak sibuk pamer, tidak terlalu peduli dengan validasi dari orang lain. Mereka fokus membangun sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar pengakuan sesaat. Ana adalah salah satunya. Dulu, ia hanyalah gadis pendiam yang sering diremehkan. Teman-teman SMA-nya tidak pernah melihatnya sebagai seseorang yang istimewa. Ia bukan siswa terpintar, bukan pula yang paling populer. Bahkan, banyak yang menganggapnya tidak akan pergi jauh dalam hidup. Bertahun-tahun berlalu, dan undangan buka puasa bersama datang. Tanpa mereka sadari, Ana yang dulu mereka remehkan telah menjadi seseorang yang mereka sama sekali tidak duga. Ia hadir di acara itu bukan sebagai gadis pendiam yang bisa disepelekan, tetapi sebagai seseorang yang telah mengubah hidupnya sepenuhnya. Dan malam itu, mereka akan belajar satu pelajaran penting dalam hidupnya. Berikut ini adalah kisah lengkapnya. Selamat mendengarkan dan menikmati. Malam itu, Ana duduk sendirian di ruang tamunya, menikmati teh chamomile hangat setelah seharian penuh dengan rapat dan koordinasi bersama tim bisnisnya. Aroma teh yang menenangkan bercampur dengan wangi lilin aromaterapi yang sengaja ia nyalakan untuk meredakan kepenatan. Ponselnya yang tergeletak di meja tiba-tiba bergetar, menampilkan notifikasi dari grup alumni SMA yang sudah lama tidak aktif. Dengan sedikit ragu, Ana mengambil ponselnya dan membuka pesan yang masuk. Halo teman-teman, akhirnya setelah sekian lama kita bisa kumpul lagi nih. Kita adakan buka puasa bersama di restoran mewah di pusat kota. Ayo jangan sampai ketinggalan, kasih konfirmasi ya. Ana terdiam sejenak, membaca ulang pesan itu dengan perasaan yang bercampur aduk. Sudah lebih dari 10 tahun sejak ia lulus SMA, dan terakhir kali ia bertemu dengan sebagian besar teman-temannya adalah di reuni kecil beberapa tahun lalu yang sejujurnya tidak terlalu meninggalkan kesan baik baginya. Dulu Ana bukan termasuk siswi yang populer. Ia hanya gadis pendiam dari keluarga sederhana yang sering kali dipandang sebelah mata oleh teman-teman seangkatannya. Saat mereka sibuk membicarakan tren fashion terbaru, gadget mahal, atau rencana kuliah di luar negeri, Ana hanya bisa diam dan tersenyum, menyadari bahwa dunianya berbeda dari mereka. Bahkan beberapa dari mereka secara terang-terangan pernah meremehkannya, menganggapnya tidak akan memiliki masa depan yang cemerlang. Kini, Ana sudah jauh berbeda. Namun, apakah ia benar-benar ingin kembali dan bertemu mereka? Ia menggulir layar, melihat siapa saja yang sudah mengonfirmasi kehadiran. Ada Rina, gadis yang dulu selalu membanggakan keluarganya yang kaya raya dan menganggap dirinya lebih unggul dari yang lain. Ada Dika, cowok yang sering merendahkan Ana karena penampilannya yang sederhana. Dan ada beberapa nama lain yang tidak terlalu dekat dengannya, tetapi tetap bagian dari kenangan masa sekolahnya. Ana menarik napas dalam. Ia tahu jika ia datang, ada kemungkinan ia akan menghadapi percakapan yang tidak menyenangkan, pertanyaan menyelidik tentang pekerjaannya, komentar meremehkan jika mereka menganggapnya biasa saja, atau perbandingan kesuksesan yang sering terjadi dalam pertemuan semacam ini. Tapi di sisi lain, bagian dalam dirinya merasa tertantang, bukan untuk pamer atau membuktikan sesuatu, tetapi lebih kepada melihat bagaimana dirinya kini menghadapi situasi yang dulu membuatnya minder. Setelah beberapa menit berpikir, ia akhirnya mengetik balasan di grup. Aku datang, sampai jumpa besok. Tak lama setelah itu beberapa balasan masuk. Wah, Ana akhirnya muncul juga. Kangen nih. Serius mau datang? Jangan lupa dandan ya, biar nggak ketinggalan zaman. Hahaha. Seru nih, makin ramai. Ana hanya tersenyum kecil, membaca balasan-balasan. Itu tanpa berniat membalas lebih lanjut. Ia meletakkan ponselnya kembali ke meja, meminum tehnya perlahan. Tanpa mereka sadari, Ana bukan lagi gadis sederhana yang mereka remehkan dulu.
Malam itu ia menatap jendela kamar apartemennya yang menghadap ke kota. Lampu-lampu gedung pencakar langit berkelap-kelip dalam keheningan. Esok adalah hari yang menarik. Bukan hanya sekadar buka puasa bersama, tetapi juga pertemuan antara masa lalu dan masa kini. Dan Ana siap menghadapinya. Hari yang dinanti akhirnya tiba. Sore itu, langit kota berwarna jingga keemasan, menandakan matahari segera tenggelam. Jalanan mulai dipadati kendaraan, masing-masing orang sibuk menuju tujuan mereka untuk berbuka puasa. Di antara hiruk-pikuk kota, Ana duduk di kursi belakang mobilnya, mengenakan gaun simpel berwarna nude yang elegan. Rambutnya yang panjang dibiarkan terurai dengan rapi, riasan wajahnya pun sederhana namun cukup menonjolkan keanggunannya. Ia menatap keluar jendela, melihat bagaimana kota ini telah berkembang. Rasanya seperti perjalanan waktu, membawa dirinya kembali ke masa-masa sekolah dulu. Bedanya, kini ia bukan lagi gadis SMA yang sering diremehkan. Ia adalah seorang wanita dewasa yang telah berjuang keras membangun bisnisnya hingga sukses seperti sekarang. Sampai akhirnya mobilnya berhenti di depan sebuah restoran mewah yang berada di pusat kota. Restoran ini bukan sekadar tempat makan biasa. Hanya orang-orang dari kalangan tertentu yang sering datang ke sini. Ana tersenyum kecil. Siapa sangka, dulu ia bahkan tidak bisa membayangkan makan di tempat seperti ini. Tapi sekarang, tempat seperti ini bukanlah sesuatu yang asing baginya. Ia turun dari mobil dengan anggun, melangkah menuju pintu restoran. Begitu ia masuk, suasana restoran yang elegan langsung menyambutnya. Cahaya lampu kristal yang berkilauan, alunan musik lembut, serta aroma makanan yang menggugah selera memenuhi ruangan. Di tengah-tengah restoran, ada satu meja panjang tempat teman-teman lamanya berkumpul. Saat Ana mendekat, ia bisa mendengar suara tawa mereka yang ramai. Beberapa dari mereka tampak tidak berubah, masih sama seperti dulu. Ada yang asik bercerita tentang pekerjaannya di perusahaan ternama, ada yang membanggakan perjalanan ke luar negeri, dan ada yang sibuk memamerkan barang-barang bermerek yang mereka pakai. Lalu, seorang wanita dengan pakaian mencolok dan perhiasan mewah di tangannya melirik ke arah Ana. Matanya menyipit seolah sedang memastikan apakah ia mengenali sosok yang baru saja datang. Ana? Suara itu berasal dari Rina, teman sekolah yang dulu sering menganggap dirinya paling kaya dan berkelas. Mendengar namanya disebut, beberapa orang langsung menoleh ke arah Ana. Tatapan mereka seketika berubah, ada yang tampak terkejut, ada yang saling berbisik, dan ada juga yang hanya melirik sekilas lalu kembali berbicara. Ya ampun Ana, lama banget nggak ketemu, aku hampir nggak ngenalin kamu. Rina tertawa kecil, meskipun di balik tawanya ada sedikit nada meremehkan. Ana hanya tersenyum sopan. Iya, sudah lama sekali ya sejak terakhir kita bertemu. Masih di tempat kerja yang dulu? Tanya Dika. Salah satu teman yang dulu sering melontarkan komentar sinis padanya. Ana menatapnya sebentar sebelum menjawab. Aku sekarang sibuk dengan usaha sendiri. Oh, bisnis kecil-kecilan ya? Kata seorang pria lain sambil tertawa kecil. Pasti jualan online atau buka butik gitu? Beberapa orang lainnya ikut tertawa ringan, menganggapnya sebagai lelucon yang tidak berbahaya. Mereka tidak tahu siapa sebenarnya. Ana hanya tersenyum, tidak menunjukkan ekspresi marah atau tersinggung. Ia tahu persis pola interaksi seperti ini. Orang-orang yang mengukur kesuksesan berdasarkan standar mereka sendiri, tanpa tahu perjuangan seseorang di baliknya. Sambil duduk, Ana memperhatikan bagaimana teman-temannya saling berbagi cerita. Ada yang dengan bangga menceritakan bagaimana mereka menjadi manajer di perusahaan multinasional, ada yang membanggakan keluarganya yang kaya raya, dan ada juga yang pamer mobil baru yang mereka parkir di depan restoran. Di tengah obrolan, seorang teman lain bertanya, Ana kok kamu jarang muncul di media sosial? Biasanya kan yang punya bisnis suka update ini itu? Ana tersenyum kecil. Aku lebih suka fokus kerja daripada terlalu banyak pamer. Jawaban itu membuat beberapa orang saling berpandangan. Mereka mungkin berpikir Ana hanya beralasan karena bisnisnya tidak besar atau tidak sukses seperti mereka bayangkan. Obrolan terus berlanjut, dan Ana lebih banyak menjadi pendengar. Namun ia tidak merasa minder atau tidak nyaman seperti dulu. Justru, ia merasa seperti seorang penonton yang sedang melihat drama lama yang diputar ulang.
Apa mereka masih sama seperti dulu? Atau mereka hanya tidak tahu bahwa dunia sudah berubah? Dan begitu pula dengan orang-orang di dalamnya. Ana menghela. Napas pelan menyesap minuman yang baru saja disajikan oleh pelayan. Mereka tidak tahu. Tapi sebentar lagi, mereka akan tahu. Ana duduk di meja panjang bersama teman-teman lamanya, mendengarkan percakapan mereka yang penuh canda tawa. Hidangan berbuka puasa sudah mulai dihidangkan, namun suasana di meja itu lebih terasa seperti ajang pamer dibandingkan sekadar reuni untuk melepas rindu. Beberapa orang sibuk membahas pekerjaan mereka di perusahaan besar, ada yang dengan bangga menceritakan liburan mewah ke luar negeri, dan ada juga yang pamer tentang aset yang baru mereka beli, entah itu rumah, mobil sport, atau barang-barang bermerek. Ana tetap diam, mendengarkan dengan senyum tipis. Ia tidak tertarik untuk ikut dalam obrolan semacam ini. Tetapi ia juga tidak ingin meninggalkan meja begitu saja. Namun, lama-kelamaan, ia mulai merasakan sesuatu yang familiar, sebuah atmosfer yang mengingatkannya pada masa sekolah dulu. Rina, yang sejak awal tampak ingin menjadi pusat perhatian, menoleh ke arah Ana dan berkata dengan nada santai namun penuh sindiran, "Jadi, Ana, kamu tadi bilang sibuk usaha sendiri ya? Bisnis apa sih?" Beberapa pasang mata langsung tertuju pada Ana. Ana menatap Rina dengan tenang lalu menjawab singkat, "Aku di bidang kuliner." Dika, yang sejak tadi sibuk menceritakan betapa menantangnya pekerjaannya sebagai manajer di perusahaan multinasional, tiba-tiba tertawa kecil. "Oh, jadi kamu jualan makanan, warung makan gitu?" Ana masih mempertahankan senyumannya. "Kurang lebih," sontak. Beberapa orang mulai saling berbisik, beberapa lainnya tertawa kecil. "Wah, berarti kalau kita ke restoran atau kafe, bisa minta diskon dong?" Celetuk salah satu dari mereka dengan nada bercanda. Atau jangan-jangan, Ana yang masak sendiri. Makanannya? Tambah yang lain diiringi tawa ringan. Ana hanya tersenyum tipis. Ia bisa merasakan bahwa di balik candaan mereka, ada nada meremehkan. Mereka menganggap bisnisnya tidak lebih dari usaha kecil-kecilan yang tidak sebanding dengan pekerjaan mereka yang bergaji besar di perusahaan ternama. "Kenapa sih nggak kerja kantoran aja? Lebih stabil loh," Rina menambahkan dengan ekspresi. "Serius, aku tuh kasihan sama cewek-cewek yang harus kerja keras sendiri. Apalagi kalau cuman bisnis makanan, kan saingannya banyak banget." Ana menatapnya lalu tersenyum. "Aku cukup menikmati apa yang aku lakukan sekarang." Dika tertawa kecil, menggeleng-gelengkan kepalanya. "Yah, yang penting cukup buat hidup lah ya, walaupun pasti nggak seberapa dibanding kerja di perusahaan besar." Ana tetap diam, tidak membalas. Ia tahu tidak ada gunanya berdebat dengan orang yang sudah memiliki perspektif sendiri tentang arti kesuksesan. Namun, suasana di meja itu mulai terasa tidak nyaman baginya. Seolah-olah ia kembali menjadi Ana yang dulu, gadis SMA yang sering direndahkan karena berasal dari keluarga sederhana, yang dianggap tidak akan memiliki masa depan cerah seperti teman-temannya yang lebih kaya atau lebih populer. Bedanya, sekarang, Ana bukan lagi gadis SMA yang bisa diremehkan begitu saja. Ia menatap sekeliling meja, melihat ekspresi teman-temannya yang tampak begitu yakin bahwa mereka lebih baik darinya. Mereka belum tahu, tapi sebentar lagi, mereka akan tahu. Ana masih duduk dengan tenang di meja panjang itu, membiarkan suara tawa dan obrolan meremehkan tentang dirinya berlalu begitu saja. Beberapa temannya terus sibuk membicarakan pekerjaan mereka, seolah-olah kesuksesan hanya bisa diukur dari seberapa tinggi jabatan yang dimiliki atau seberapa besar gaji yang diterima setiap bulan. Ia minum teh hangatnya perlahan, menikmati aroma jahe yang menenangkan. Di kepalanya, Ana sudah tahu bahwa momen seperti ini pasti akan terjadi. Orang-orang yang dulu meremehkannya masih tetap sama, tidak pernah benar-benar melihat lebih jauh dari apa yang tampak di permukaan. Tapi semuanya akan berubah sebentar lagi. Seorang pelayan tiba-tiba datang ke meja mereka dengan sopan, membawa sebuah map kulit berwarna hitam. Wajahnya tampak sedikit gugup, seolah-olah ia sadar bahwa yang akan ia sampaikan bukan sesuatu yang biasa. "Permisi," ucap pelayan itu dengan suara hormat, kemudian menoleh ke arah Ana. "Bu Ana, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kunjungan Anda malam ini. Kami sangat merasa terhormat bisa menyajikan hidangan untuk Anda dan teman-teman."
Semua orang di meja itu tiba-tiba terdiam. Beberapa orang menoleh ke arah Ana, bingung dengan cara pelayan itu berbicara padanya. Rina mengerutkan kening. "Bu Ana?" Gumamnya pelan. Ana hanya tersenyum kecil. "Iya, ada yang bisa saya bantu?" Tanyanya dengan nada santai, seolah percakapan ini adalah hal biasa baginya. Pelayan itu kemudian menyerahkan map kulit hitam tersebut kepada Ana dengan penuh hormat. "Kami juga ingin mengonfirmasi kembali mengenai beberapa perubahan untuk cabang restoran kami yang lain. Tim manajemen sudah menyiapkan laporan singkatnya di dalam map ini. Jika ada hal yang perlu dikoreksi, mohon beritahu kami." Mata semua orang yang ada di meja itu membelalak kaget. Dika, yang sejak tadi sering mengejek Ana, tampak paling kebingungan. "Tunggu, cabang restoran?" Ana tersenyum santai, lalu membuka map itu sekilas sebelum menutupnya kembali. "Ya, restoran. Ini adalah salah satu dari jaringan bisnis kuliner yang aku miliki." Suasana di meja itu berubah drastis. Rina tampak hampir tersedak minumannya sendiri, sementara beberapa teman lain saling berpandangan, mencoba mencerna apa yang baru saja mereka dengar. "Jadi, kamu pemilik restoran ini?" Tanya seseorang dengan suara pelan, masih tidak percaya. Ana mengangguk ringan. "Bukan cuma restoran ini. Aku punya beberapa cabang lain di kota-kota besar. Dan aku juga menjalankan bisnis kuliner lain di beberapa bidang berbeda." Sekarang wajah teman-temannya benar-benar berubah. Orang-orang yang tadi meremehkannya, yang menganggap bisnisnya hanya usaha kecil-kecilan, kini menatapnya dengan ekspresi antara kagum dan malu. Dika, yang tadi tertawa kecil tentang bisnis Ana, kini hanya bisa diam. Ia tampak ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak bisa menemukan kata-kata yang tepat. Rina, yang sejak awal berusaha menunjukkan bahwa dirinya adalah yang paling sukses di antara mereka, kini kehilangan kepercayaan dirinya. "Ana, kok kamu nggak pernah cerita?" Tanyanya dengan suara pelan. Ana tersenyum. "Nggak semua hal perlu diceritakan kan? Kadang lebih baik membiarkan orang menilai sendiri." Beberapa orang mengangguk, seolah baru menyadari sesuatu yang seharusnya mereka pahami sejak dulu. Saat itu, Ana merasa ada kepuasan tersendiri. Bukan karena ia ingin membalas dendam atau pamer, tetapi karena ia telah membuktikan bahwa diam dan kerja keras jauh lebih berarti daripada sekadar berbicara besar. Salah satu teman yang sejak tadi hanya diam tiba-tiba berkata dengan jujur, "Ana, jujur aku salut banget sama kamu. Aku nggak nyangka kamu bisa sejauh ini." Ana tersenyum hangat. "Terima kasih." Malam itu, situasi di meja makan berubah total. Orang-orang yang tadi begitu sibuk membicarakan pencapaian mereka, kini lebih banyak mendengar. Mereka yang tadi meremehkan Ana, kini malah ingin tahu lebih banyak tentang perjalanannya. Dan Ana hanya duduk di sana menikmati makanannya dengan tenang, tanpa perlu membalas dendam, tanpa perlu membuktikan apapun, karena ia tahu keberhasilannya sudah berbicara sendiri. Setelah kejutan besar dari pelayan restoran tadi, suasana di meja makan berubah drastis. Jika sebelumnya penuh dengan suara tawa dan obrolan yang meremehkan, kini semua orang diam. Mereka masih mencerna kenyataan bahwa Ana, yang selama ini dianggap biasa saja, yang mereka pikir hanya memiliki bisnis kecil-kecilan, ternyata adalah pemilik jaringan restoran yang mereka datangi malam ini. Bahkan, beberapa dari mereka tampak tidak nyaman. Dika, yang tadi paling vokal meremehkan Ana, kini berusaha mengatur ekspresinya agar tetap santai. Ia berdeham pelan, mencoba mengalihkan suasana. "Wah, Ana, aku nggak nyangka sama sekali. Selama ini, kamu diam-diam sukses besar ya?" Ana hanya tersenyum. "Aku memang lebih suka bekerja dalam diam." Rina, yang sejak awal berusaha menjadi pusat perhatian, kini wajahnya tampak sedikit memerah. "Tapi, maksudku, kok bisa sih, Nah? Aku pikir bisnis makanan itu susah banget. Saingannya kan banyak." Ana meletakkan sendoknya dengan tenang. "Susah memang. Tapi kalau kita bisa menemukan celah pasar yang tepat dan punya strategi bisnis yang kuat, saingan sebanyak apapun bukan masalah." Teman-temannya yang lain mulai tertarik.
Mereka yang tadi sibuk memamerkan pekerjaan dan kekayaan kini malah ingin tahu lebih banyak tentang Ana. Jadi, restoran ini cuma satu dari bisnis kamu? Tanya seseorang dengan hati-hati. Ana mengangguk. Aku punya beberapa cabang restoran di kota lain, juga beberapa brand kuliner lain. Ada bisnis catering eksklusif, ada juga produk makanan siap saji yang dijual di supermarket. Rina ternganga. Makanan siap saji? Yang mana? Jangan-jangan aku pernah beli? Ana tersenyum kecil. Mungkin. Salah satunya produk frozen food dengan brand Savory Delight yang ada di beberapa supermarket besar. Seketika, beberapa orang saling berpandangan. Aku sering beli itu buat stok di rumah. Seru salah satu teman mereka. Tidak percaya bahwa produk yang sering ia konsumsi ternyata milik Ana. Dika masih tampak tidak percaya. Tapi, berarti omset bisnis kamu gede banget dong. Ana hanya tersenyum, tidak langsung menjawab. Rina yang masih penasaran, mendekat sedikit. Nah, omset kamu berapa sih sebenarnya? Tanyanya dengan hati-hati. Ana tertawa kecil. Kenapa tiba-tiba? Jadi tertarik? Rina ikut tertawa meskipun jelas ada sedikit rasa malu. Ya soalnya, aku kira bisnis kamu kecil-kecilan. Ternyata, salah besar. Potong seorang teman lain yang kini tampak kagum. Dari jumlah cabang restoran dan produknya yang masuk supermarket besar, aku yakin ini bisnis yang nilainya miliaran. Ana tetap tenang, tetapi kali ini ia tidak menolak pernyataan itu. Dika, yang dari tadi berusaha tetap percaya diri, akhirnya tidak bisa menahan diri lagi. Nah serius, kamu beneran punya omset miliaran? Ana menatapnya sebentar, lalu mengangkat bahunya santai. Mungkin lebih. Seketika meja makan itu meledak dalam kehebohan kecil. Beberapa orang tampak benar-benar terkejut, sementara yang lain merasa malu karena tadi sempat meremehkannya. Astaga, Ana. Kalau tahu dari dulu aku pasti nggak bakal ngomong soal bisnis kecil-kecilan. Kata seseorang sambil tertawa, mencoba mencairkan suasana. Ana tersenyum kecil. Makanya, jangan gampang menilai orang dari luarnya saja. Beberapa orang mengangguk setuju, kini benar-benar merasa malu atas sikap mereka sebelumnya. Dika akhirnya mengakui, jujur aku salut nah, aku kerja kantoran bertahun-tahun, gajiku juga lumayan. Tapi aku sadar, aku kerja buat orang lain. Kamu bangun bisnis sendiri dan sekarang punya omzet miliaran. Ana tersenyum. Setiap orang punya jalannya masing-masing, Dik. Sukses itu nggak melulu soal kerja di kantor besar atau punya jabatan tinggi. Yang penting, kita bisa menikmati hasil kerja kita dan tetap berkembang. Semua orang di meja itu terdiam, merenungkan kata-kata Ana. Malam itu, Ana tidak hanya membuktikan bahwa ia bukan lagi gadis biasa yang bisa diremehkan. Ia juga memberikan pelajaran berharga bagi teman-temannya, bahwa kesuksesan tidak selalu terlihat dari apa yang tampak di permukaan. Sukses adalah tentang bagaimana seseorang berjuang dan bertahan, terlepas dari apapun yang orang lain pikirkan. Dan Ana, dengan segala pencapaiannya, telah membuktikan bahwa diam-diam, ia telah melampaui semua ekspektasi mereka. Setelah kejutan yang Ana berikan malam itu, suasana di meja makan benar-benar berubah. Tidak ada lagi suara meremehkan atau tawa mengejek. Sebaliknya, hampir semua orang kini sibuk mencari cara untuk mengubah sikap mereka terhadap Ana. Orang-orang yang sebelumnya meragukan kesuksesannya kini berusaha mendekatinya, seolah ingin menebus kesalahan mereka. Dika, yang sejak awal paling vokal meremehkan Ana, kini mulai bersikap jauh lebih ramah. Nah, aku benar-benar salut sama kamu. Aku nggak pernah nyangka kamu bisa sebesar ini. Jujur, aku penasaran banget. Gimana sih caranya sampai bisa sesukses ini? Tanyanya dengan nada yang sangat berbeda dari sebelumnya. Ana hanya tersenyum kecil, mengaduk tehnya dengan santai. Prosesnya panjang, Dik. Banyak jatuh bangun. Yang pasti aku selalu percaya sama apa yang aku bangun, dan aku fokus pada tujuan. Rina, yang tadi juga sempat menyindir bisnis Ana, kini ikut-ikutan mencoba mencari celah untuk memperbaiki kesalahannya. Kamu keren banget, Ana. Aku jadi kepikiran mungkin aku juga harus mulai bisnis sendiri. Punya restoran atau brand makanan kayak kamu kelihatannya seru ya.
katanya dengan nada ceria, meskipun jelas ada rasa canggung di dalamnya. Ana menatapnya sebentar lalu tersenyum tipis. Bisnis kuliner memang menarik, tapi nggak semudah kelihatannya, Rin. Butuh pengalaman, strategi, dan kesiapan mental yang kuat. Rina tergelak kecil, berusaha menyembunyikan rasa malunya. Iya sih, aku bayangin aja mungkin nggak akan sanggup kalau harus ngurus semuanya sendiri. Percakapan ini membuat beberapa teman lain ikut mendekat. Sekarang, Ana bukan lagi orang yang mereka remehkan, tetapi justru menjadi pusat perhatian yang semua orang ingin dekati. Namun, Ana bukan orang yang mudah lupa. Dia masih ingat bagaimana mereka memandang rendah dirinya hanya beberapa jam lalu. Bagaimana mereka tertawa kecil ketika mendengar dirinya berbisnis, seolah-olah pekerjaan yang ia jalani tidak ada artinya dibanding pekerjaan kantoran mereka. Dan kini, keadaan berbalik. Mereka yang dulu mengejeknya, sekarang ingin belajar darinya. Mereka yang dulu meremehkannya, sekarang ingin menjadi temannya. Karma memang datang lebih cepat dari yang mereka kira. Di tengah percakapan, Dika tiba-tiba mendapatkan telepon. Ia terlihat ragu sejenak sebelum akhirnya mengangkatnya. Halo? Iya, Pak. Oh? Tapi saya, ekspresi wajahnya perlahan berubah. Wajah percaya dirinya yang sejak tadi berusaha dipertahankan kini tampak goyah. Setelah beberapa detik, ia menutup telepon itu dengan wajah muram. Ada apa, Dik? Tanya salah satu temannya. Dika menghela napas panjang. Barusan bos gue nelepon, katanya perusahaan lagi ada perampingan, dan gue kena PHK. Meja makan yang tadinya penuh dengan suara orang mengobrol mendadak sunyi. Tidak ada yang menyangka bahwa pria yang tadi begitu bangga dengan pekerjaannya sebagai manajer di perusahaan besar, kini harus menghadapi kenyataan pahit, kehilangan pekerjaannya. Dalam sekejap, Rina menatapnya dengan mata membesar. Serius, Dik? Kok bisa sih? Dika mengusap wajahnya dengan frustrasi. Katanya perusahaan lagi efisiensi, dan karena gue termasuk yang gajinya paling tinggi, mereka harus memangkas posisi gue. Ana menatapnya dengan tenang. Beberapa jam yang lalu, Dika adalah orang yang paling keras meremehkan bisnis Ana. Baginya, bekerja di perusahaan besar adalah satu-satunya ukuran kesuksesan. Tapi kini, ia harus menghadapi kenyataan bahwa tidak ada pekerjaan yang benar-benar menjamin masa depan seseorang. Dika tertawa kecil, meskipun jelas terdengar getir. Ironis banget ya, gue tadi sempat ngeremehin bisnis lo tapi sekarang malah gue yang kehilangan pekerjaan. Ana tetap tersenyum lalu menyesap tehnya. Nggak ada yang tahu gimana hidup akan berputar, Dik. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Yang penting, kita harus selalu siap. Dika terdiam, merenungkan kata-kata itu. Tak lama setelah kejadian Dika, Rina juga mendapatkan telepon dari seseorang. Kali ini, ia terlihat lebih panik. Halo? Iya, aku Rina. Apa? Kok bisa? Wajahnya mendadak pucat. Beberapa detik setelah menutup teleponnya, ia hanya bisa menatap kosong ke depan. Ada apa, Rin? Tanya salah seorang teman mereka. Rina menelan ludah lalu berkata pelan. Tadi pihak bank nelepon, aku telat bayar cicilan apartemen, dan mereka mau sita kalau aku nggak segera lunasin dalam waktu sebulan. Beberapa teman mereka tampak terkejut. Rina yang tadi terlihat begitu angkuh dengan gaya hidup mewahnya, ternyata mengalami masalah finansial yang cukup serius. Ana hanya menatapnya sebentar, lalu berkata dengan suara lembut, kadang kita terlalu fokus kelihatan kaya di mata orang lain, sampai lupa untuk memastikan keuangan kita benar-benar stabil. Rina tidak langsung menjawab, ia terlihat malu, seolah kata-kata Ana baru saja menampar egonya dengan sangat keras. Baru beberapa jam yang lalu, ia membanggakan pekerjaannya, gaya hidupnya, dan meremehkan bisnis Ana. Tapi sekarang, kenyataan menunjukkan bahwa kesuksesan tidak hanya tentang seberapa mahal barang yang bisa kita beli, tetapi juga seberapa cerdas kita dalam mengelola hidup. Pelajaran malam itu menjadi pembelajaran berharga bagi semua orang yang hadir di meja makan tersebut. Mereka yang tadi sibuk pamer kini justru mulai mempertanyakan, apakah mereka benar-benar sekuat yang mereka kira. Mereka yang dulu melihat Ana sebelah mata, kini justru menatapnya dengan penuh kagum dan hormat. Dan Ana, ia tetap menjadi dirinya sendiri.
Tidak sombong, tidak membalas dendam dengan cara yang kasar. Ia hanya membiarkan kebenaran berbicara dengan sendirinya. Ia tahu kesuksesan sejati tidak perlu dibuktikan dengan kata-kata. Biarkan waktu yang berbicara. Saat ia meninggalkan restoran malam itu, Ana merasa lebih ringan. Ia tidak merasa puas karena teman-temannya mendapatkan karma, tetapi ia bersyukur karena malam ini ia telah memberikan mereka pelajaran hidup yang tidak akan mereka lupakan. Dan mungkin, untuk pertama kalinya dalam hidup mereka, mereka akhirnya benar-benar mengerti arti kesuksesan yang sesungguhnya.